saya akan menjelaskan tentang skill lab 4 dengan topik pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan IVA, dan pap smear. Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi adanya kanker leher rahim yang ada pada wanita sedini mungkin. IVA merupakan inspeksi visual dengan asam asetat. Lalu ada keuntungan-keuntungan dari pemeriksaan IVA ini. Yang pertama adalah mudah, praktis, dan mampu terlaksana. Yang kedua, dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dimanapun. 3. Alat-alat yang dibutuhkan sederhana. Dan yang terakhir, sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat untuk melakukan pemeriksaan IVA. Itu yang pertama, sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak sedang hamil. Yang ketiga, tidak sedang menstruasi atau haid. Dan yang keempat, 24 jam sebelum pemeriksaan tidak melakukan hubungan seksual. Pada pemeriksaan IVA terdapat tempat dan alat yang diperlukan. Yang pertama yaitu tempat yang tertutup karena pasien akan diperiksa dengan posisi litotomi atau posisi melahirkan. Yang kedua adalah meja atau tempat tidur periksa yang memungkinkan pasien berada pada posisi litotomi. Yang ketiga, terdapat sumber cahaya yang dapat melihat serviks. Yang keempat, spekulum vagina. Yang kelima, asam asetat 3-5%. Yang keenam adalah sarung tangan atau handscoon. Dan yang terakhir, swab lidi berkapas. Selanjutnya ada presentasi dari pemeriksaan IVA, yaitu yang pertama, bila serviksnya normal itu berwarna merah homogen, dan bila serviksnya abnormal itu berwarna putih dan ada bercak-bercaknya. Baiklah, berikut adalah penjelasan saya tentang pemeriksaan IVA dengan topik perdarahan di luar menstruasi atau haid. Selamat siang Ibu. Selamat siang dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Azza yang berjaga pada klinik siang hari ini ya. Sebelumnya saya izin bertanya identitas ya Bu. Nama Ibu siapa? Dinda, Dinda. Umurnya? 29 tahun. 29 tahun. Nah, alamatnya di mana Bu? Campur Asri dok. Campur Asri ya. Jadi ada keluhan apa ya Bu? Gini dok, kan saya lagi nggak menstruasi, tapi keluar darah dari kemaluan saya dok. Itu kenapa ya dok? Nah, nanti kita laksanain pemeriksaan ya Bu untuk melihat apakah itu normal atau enggak ya. Iya dok. Jadi gini ya Bu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Nama pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan IVA. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui adanya kelainan yang terjadi pada leher rahim Ibu. Pemeriksaan IVA itu nanti saya akan memasukkan sebuah alat ke dalam liang vagina Ibu. Nah, nanti kita tunggu waktunya, nanti kita tunggu hasilnya sampai 5 menit, baru nanti ada hasilnya, terus nanti saya kasih tahu ke Ibu. Apakah Ibu sudah paham Bu? Paham dokter. Kalau gitu, apakah Ibu setuju dengan pemeriksaannya? Setuju dok. Kalau setuju, saya minta tanda tangannya di sini ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama dok. Baik Ibu, sekarang kita langsung saja melakukan pemeriksaannya ya. Sebelumnya Ibu dianjurkan untuk mengosongkan kandung kemih Ibu atau membuang air kecil dan membilas area vagina Ibu ya. Baik dokter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persiapan sebelum dilakukannya pemeriksaan IVA. Yang pertama yaitu memastikan tempat dan alat sudah tersedia. Yang kedua, meminta klien untuk mengosongkan kandung kemih dan membersihkan daerah vaginanya. Setelah itu, meminta klien atau pasien menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga ke lutut dan memposisikannya dengan posisi litotomi atau posisi melahirkan, yaitu dengan cara menekuk kedua lututnya, lalu dilapisi dengan kain yang telah disediakan. Setelah itu, menutup area pinggang sampai lutut klien atau pasien dengan kain yang telah tersedia, lalu memasang tisu pada bokong. Setelah itu memakai celemek dan masker, lalu mencuci tangan dengan air sabun dan dikeringkan dengan handuk. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi. Setelah semuanya dirasa sudah siap, barulah kita boleh memeriksa pasien dengan pemeriksaan IVA. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membersihkan genitalia eksterna dan genitalia interna dengan menggunakan air disinfeksi tingkat tinggi. Yang kedua, melakukan inspeksi dan palpasi pada genitalia eksterna. Langkah yang ketiga, memasang spekulum ke dalam vagina. Dan bila serviks sudah terlihat seluruhnya, maka kunci cocor spekulum agar pada saat pemeriksaan serviks tetap dapat terlihat.
Lalu langkah yang keempat adalah memeriksa atau memperhatikan apakah terdapat discharge, perdarahan, erosi, atau massa yang rapuh, dan keadaan abnormal yang lainnya. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi dan apabila ada indikasi kanker, maka pasien harus dirujuk dan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Langkah selanjutnya adalah menempelkan spatula air ke ectocervix dan memutarnya 360 derajat searah dengan jarum jam. Lalu keluarkan spatula air dengan perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan lidiwoten yang sudah dicelupkan ke dalam larutan asam asetat sampai ia menyentuh porsio. Selanjutnya, oles lidiwoten ke seluruh bagian porsio dan lihat hasilnya. Yang pertama, apabila keadaan permukaan serviks itu kusam, berbenjol, dan mudah berdarah, maka dicurigai kanker. Yang kedua, jika tampak warna kemerahan pada keseluruhan di dalam serviks disertai cairan vagina yang abnormal, maka dicurigai infeksi. Dan yang ketiga, apabila kedua tanda tersebut di atas tidak ditemui, maka harus dilakukan pemeriksaan transformasi. Langkah yang ketujuh adalah membersihkan porsio dan dinding vagina dengan kapas yang steril dengan menggunakan tampon tang. Lalu yang terakhir adalah membuka kunci cocor spekulum dan mengeluarkan spekulum dari vagina secara perlahan. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dilakukan setelah melakukan pemeriksaan IVA. Yang pertama ada membuang sarung tangan, membuang kapas, dan semua bahan yang sekali pakai ke dalam kontainer atau tempat sampah medis yang tidak bocor. Sedangkan untuk alat-alat yang bisa digunakan kembali direndam ke dalam larutan klorin 0,5% dan didiamkan selama 10 menit untuk dekontaminasi. Lalu selanjutnya adalah mencuci tangan dengan sabun. Gini Bu Dinda, sebelumnya saya memohon maaf karena mungkin kabar ini membuat mental ibu lebih down dan membuat ibu lebih lemah lagi. Tapi saya harus menyampaikan ini untuk kebaikannya ke depannya. Jadi dari pemeriksaan tadi saya mendapatkan bahwa di leher rahim ibu itu terdapat betak-betak putih. Nah artinya ini leher rahim ibu terdapat kelainan, begitu. Jadi saya harus gimana ya dok? Saya nggak mau sakit kayak gini. Jadi biasanya kalau di dokter spesialis itu ada pemeriksaan lanjutan, namanya pemeriksaan pap smear. Tapi karena saya dokter umum, saya tidak punya alatnya, keterbatasan alat Bu. Jadi kalau ibu setuju, nanti saya akan buatkan surat rujukannya untuk ke dokter spesialis yang lebih mengerti. Apakah ibu setuju? Setuju dok. Baiklah, nanti saya akan membuatkan surat rujukannya ya Bu. Ibu yang sabar ya Bu. Insya Allah di sini nanti kita ada jalannya. Nanti kita tinggal berikhtiar aja. Nanti Tuhan yang menentukan kedepannya gimana. Insya Allah ibu bisa sembuh dengan ikhtiar ya Bu. Yang sabar ya Bu. Makasih dokter. Ya sama-sama. Semoga lepas sembuh. Demikian penjelasan saya tentang Skilab 4 dengan topik pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan IVA dan pap smear dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.